Jadi di keluarga pun sama, ketika memang ada hal yang ingin disampaikan tapi tidak terlalu direspon oleh kedua orang tua atau adik, ya Mbak Sisha bukan tipe orang yang ngotot gitu. Ya udahlah, mungkin belum waktunya, sehingga cenderung lebih disimpan, dipendam, dan bukan tipikal orang yang sangat nguber terus mana gitu, enggak. Apalagi juga berteman, Mbak Sisha paling menjaga hubungan. Jarang sekali Mbak Sisha berkonflik dengan orang. Dari dulu sampai sekarang, kalaupun berkonflik bisa jadi itu gara-gara orang itu. Kalaupun Mbak Sisha yang melakukan itu murni karena biasanya ketidakpahaman atau ketidaktahuan Mbak Sisha bahwa apa yang Mbak Sisha lakukan itu bikin orang merasa kecewa, lebih kesal. Kemampuan beradaptasi dengan orang juga cukup baik. Tipikal karakter ini anak kecil aja lengket gitu loh. Untuk dengan musik kan Mbak Sisha mampu untuk bisa melakukan pendekatan. Belum dengan teman sebaya, apalagi orang-orang di atas usianya Mbak Sisha. Mbak Sisha mampu memuaskan diri, bisa berperilaku sopan supaya berusaha menimbulkan kesan baik, dan memang itulah karakter pola yang dimiliki karakter ini. Dan standar dalam misalnya interaksi dengan pertemanan di keseharian ataupun di tempat kerja pun Mbak Sisha lebih mengutamakan kenyamanan. Selama teman-teman yang nyaman, ya Mbak Sisha akan terus berinteraksi dengan orang-orang itu. Tapi kalau pun merasa nggak nyaman, ya mungkin sedikit demi sedikit Mbak Sisha mundur alon-alon. Nah, istilahnya gitu. Tinggal ngopi ya Pak. Iya. Ya, jadi itu pola karakter berkaitan dengan urusan pertemanan. Nah, terus ada lagi nggak pola apa yang pengen Mbak Sisha ketahui dengan tipikal karakter ini untuk bisa saya jelaskan? Apa ya? Apa? Karir? Nah, Boleh. Mas Eko, beliau ini calon manajer ini. Gimana ini ceritanya biar ngambil keputusannya lebih cepat? Oke. Kalau calon manajer, Mbak Sisha sebetulnya sudah nggak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman ya, karena Mbak Sisha tuh tahu ngadepin orang itu gimana, dan sisi lainnya juga Mbak Sisha juga cukup punya kemampuan manajerial yang bagus, terutama kayak misalnya menjaga perasaan orang. Mbak Sisha nggak akan pernah membiarkan terlambat atau membiarkan pekerjaan terbengkalai. Karena apa? Mbak Sisha agak tipis kuping karakternya, ketika kayak disindir aja sudah nggak nyaman gitu. Jadi berusaha gimana jangan sampai itu terjadi, sehingga benar-benar bisa mengkondisikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dijalankan dengan baik. Hanya saja, mohon maaf, tipikal karakter ini ketika harus berada dalam situasi konflik, nah ini tinggal membutuhkan jam terbang dan latihan yang kuat terkait mental. Kadang Sisha itu lebih banyak, udahlah nggak usah ribut sih, kalau emang kira-kira bisa dibahas dengan keluarga, kenapa nggak dibahas dengan keluargaan. Hanya saja kadang kan kasus yang terjadi, orang itu emang sengaja cari ribut. Nah, disitulah mungkin tantangan yang perlu dilatih oleh Mbak Sisha terkait keberanian Mbak Sisha menyikapi masalah yang ada. Kalau di sisi kemampuan manajerial saya nggak sanksi ya. Mbak Sisha cukup disiplin orangnya, cukup ini, karena itu tadi bukan semata-mata hanya untuk kebutuhan kepuasan diri, tapi juga berusaha jangan sampai orang lain itu merasa komplain atau merasa kecewa dengan hasil kerja yang Mbak Sisha laksanakan. Apalagi pekerjaan yang memang diamanatkan ini membuat Mbak Sisha merasa dalam hati itu bangga, ada kayak semacam pengakuan dalam diri, ternyata saya mampu ya. Nah, itu jauh lebih bahan penguat sebagai dasar motivasi dalam melakukan tugas-tugas yang ada. Nah, itu tipikal karakter Mbak Sisha ketika memang dia harus menjalankan sebuah tugas, ya contohnya kayak manajerial. Nah, menurut Mbak Sisha bagaimana penjelasan saya terkait itu tadi? Kayak gitu nggak? Kalau ketika ada kasus agak kesel aja gitu loh. Cuman kalau bisa sih nggak ada kasus, baik-baik saja, lancar gitu kan.
baik-baik aja gitu, ketawa ketiwi, pulang selesai gitu kan. Jadi tapi ketika memang harus ada orang komplain, ada orang agak sedikit protes atau ngegas sedikit, nah itu yang kadang suka kepancing, suka kebawa kesel juga gitu. Padahal sebetulnya itu hanya murni pekerjaan doang, tapi saking ininya Mbak Siska dengan pekerjaan, jadi kadang masih suka kebawa juga atau terbawa lah atau kepancing lah dengan memikirkan kendala yang dia alami tadi. Seperti itu ya kondisinya ya. Oke. Harapan Mbak Siska ke depan apa sih kalau boleh tahu? Cita-cita atau rencana yang belum dijalankan apa itu apa? Ini konteksnya bukan meramal ya, tapi lebih saya ingin memberikan masukan supaya harapan itu bisa segera mewujud dan benar-benar itu tidak mempersiapkan diri Mbak Siska untuk tidak merasa kecewa ataupun merasa terlalu jumawa mengingat harapan itu terwujud ataupun tidak gitu. Itu apa kira-kira? Nah, Mas, kayaknya ini perlu dieksplor. Ah, Cuman di season kedua kayaknya iya. cocoknya ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih Mas? Oke, jadi kesimpulannya dari 3 pola itu saya cuma ingin memberikan saran adalah Mbak Siska harus punya pola atau mekanisme dalam pikiran Mbak Siska untuk mudah sekali memunculkan kebahagiaan. Kenapa? Karena karakter ini hanya butuh memunculkan bagaimana hati Mbak Siska itu senang dulu. Ketika hati Mbak Siska bisa senang, apapun caranya yang memang hanya Mbak Siska dan Tuhan yang tahu, itu akan menjadi bahan bakar Mbak Siska dalam menjalani aktivitas setiap hari dengan sempurna. Jadi ketika itu terganggu dengan bete, dengan kesel ataupun gara-gara perilaku orang lain yang memancing kekesalan Mbak Siska, justru Mbak Siska akan mengalami penderitaan yang lumayan berat dalam menjalani satu hari ini ketika dibarengi dengan hati yang kesal. Happy lah. Ya, tapi ketika Mbak Siska mampu mereduksi itu dan mengembalikan kondisi hati dengan sangat enjoy, itu adalah kemampuan yang perlu dilatih dan memang sangat dibutuhkan oleh tipikal karakter ini. Sip. Ya. Kata penutup? Kata penutup, tetap semangat, bahagiakan dirinya, bahagiakan hatinya, cari alasan untuk memunculkan kebahagiaan itu, karena bahagia Mbak Siska itu adalah orang yang cukup luar biasa bagi kelilingnya, dan tinggal bagaimana Mbak Siska membahagiakan, meluar biasakan dirinya sendiri. Berarti nggak salah ya, saya pilih ini ya. Insya Allah. Amin. Ya, dan terus Mbak Siska harus belajar. Ya. Oke. Oke. Cukup. Jangan lupa pengunjung TV Wow dan Eko Demos, monggo silakan panteng terus, subscribe dan share ya. Like juga ya. Nanti kita akan tampilkan season 2 di hari berikutnya. Jangan lupa ada sisi lain dari Mbak Siska, sisi baik yang lain yang perlu teman-teman tahu dan bisa pelajari. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Salam. Terima kasih. Dadah. Nah.